Halo semuanya, selamat sore. Perkenalkan, saya Abdi Raihan Wibowo dengan NIM 5253111026 dari kelas PTKC. Pertama-tama yang saya hormati, dosen pengampu mata kuliah Sistem Basis Data, yaitu Ibu Rosma Siregar Enkom, serta teman-teman yang akan menonton video saya. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang hasil ujian akademik saya, yaitu membuat sistem klinik menggunakan SQL. Nah, saya menggunakan aplikasi pertama Data Grid. Nah, daripada kita langsung basa-basi, kita lanjut saja ke pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang studi kasus. Nah, kenapa saya memilih topik ini? Karena coba kita bayangkan kita di outbound klinik, tapi kita masih pakai sistem manual atau tradisional kayak mencatat dengan kertas lalu pulpen. Nah, itu kan bakalan ribet dan bakalan susah. Apalagi kalau datanya berserakan, itu pasti bakal data-data pasien atau obat itu kan sangat penting. Nah, untuk menghadapi masalah itu, perlulah kita membuat suatu sistem yang terstruktur dan rapi. Tujuannya adalah satu untuk mendigitalisasi sebuah siklus dalam sistem klinik itu, mulai dari pasien data mendaftar, diperiksa dokter, mengambil obat di apotek, sampai proses pembayaran di kasir. Semuanya datanya pasti akan terinput dan masuk ke dalam database. Nah, setelah pembahasan tentang studi kasus, kita akan langsung ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang IRD. Nah, di IRD ini kita mempunyai 9 entitas utama, yaitu ada poli, atau klinik, dokter, pasien, perawat, pendaftaran, rekan medis, tagihan, obat, dan resep. Totalnya adalah 9. Yang paling tengah dan sentral di sini adalah pendaftaran dan rekam medis. Bisa dilihat data pendaftaran ini menghubungkan data dari dokter, pasien, poli, rekam medis, dan tagihan. 6 sekaligus. Relasinya tuh atau hubungannya sangat jelas. Misalnya pendaftaran itu, dokter itu menangani pendaftaran, ataupun satu dokter bisa melayani banyak pasien atau one to many, tapi satu pendaftaran pasien akan menghasilkan tepat satu rekam medis dan satu tagihan atau one to one. Nah, di sini bisa lihat tabel yang lebih lebih detail. Nah, di sini pasien. Isinya tuh ada ID pasien, nomor nomor kamar, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, dan nomor telepon. Nah, di, di pendaftaran yang sentral itu ada ID pendaftaran dengan primary key, ID pasien, foreign key, ID dokter, foreign key, ID poli, foreign key, tanggal daftar, tulis dan keluhan. Nah, saya lihat-lihat ID pendaftaran itu dokter itu menangani pendaftaran, poli bisa menerima pendaftaran, pasien bisa melakukan pendaftaran, rekan medis bisa menghasilkan pendaftaran itu bisa masuk ke pendaftaran medis. Lalu perawat itu pokoknya sini kita bisa lihat secara detailnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang UNF atau Unnormalized Form, itu sebuah data yang masih belum pasti. Nah, sebelum itu apa sih itu Unnormalized Form itu? Nah, itu saja. Itu data yang kayak bisa ada duplikat itu. Nah, data yang duplikat itu kan bisa membuat kan nggak efisien gitu. Misal nanti ada kasus seperti data duplikat yang saya bilang tadi. Nah, untuk masalahnya itu bagaimana? Nah, dari data yang belum tadi itu kita gabungkan jadi kita berdata data besar, lalu saya baca dan normalisasi hingga mencapai standar yang namanya 3NF atau bentuk kelompok 3. Contohnya atribut ini ada first normal form, lalu kedua ada second normal form, itu kan ketiga adalah nomor form. Nah, pada tahu pendaftaran spesialisasi bergantung pada ID dokter, misalnya pada ID pendaftaran secara langsung. Ini harus saya diselesaikan dengan memindahkan spesialisasi ke data dokter. Kalau data resep, tadi itu resep uang bergantung pada ID obat, bukan pada ID resep. Diselesaikan dengan menempatkan harga satuan pada badan seterusnya. Nah, sehingga jika ada perubahan harga, kita tidak perlu repot mengubah data di tabel resep satu persatu. Datanya akan menjadi jauh lebih bersih dan pasti akan membuat
sistem itu lebih rapi. Kemudian kita akan lanjut ke implementasinya. Di sini saya menggunakan, sudah saya bilang, MySQL, data source MySQL dengan aplikasi data grid. Nah, pertama-tama pastilah kita perlu membuat database-nya dengan mengklik create database tipe ini. Tapi saya menambahkan perintah if not exist. Nah, apabila kalau database itu enggak ada, maka kita bisa paksa untuk ada gitu. Nah, lalu kita menggunakan user ini untuk menggunakan atau memutasikan DB ya, dan kemudian tentu saja kita setelah membuat database kita buat tabel-tabelnya yang akan diisi oleh data-data sesuai dengan yang ada di tabel, misalnya di tabel pasien. Nah, pasti datanya itu ada ID pasien, nomor referens, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, alamat, nomor telepon, email, dan tanggal dibuatnya, dan seterusnya. Di sini lalu kedua adalah perintah insert into. Ya, perintahnya seperti yang kita coba tadi, yaitu untuk insert data atau menambahkan data ke dalam tabel. Kita menambahkan data ke dalam tabel poli, yaitu ada nama poli dan lokasi. Dan values-nya yaitu enggak nol, nah, dan seterusnya. Di sini saya sudah membuat beberapa data yang minimal 30 kan. Lalu kemudian kita akan lanjut ke bagian mana cara kita. Nah, bagian berikutnya adalah kita ingin mengoperasikan bagaimana sistem database ini bekerja. Nah, pertama kita akan jalankan perintah select, yaitu kita memilih nama pasien, lalu dari tabel pasien dengan order by nama pasien itu data pasien. Nah, kita langsung blok, yaitu kita klik Control Enter kalau kita klik. Nah, sini akan muncul data-data pasien yang ada beserta dengan identitasnya. Kemudian untuk select listing, yaitu kita memakai berbagai tabel sekaligus untuk mendapatkan untuk menghasilkan tabel yang tabelnya. Jadi kita coba. Ya, di sini akan ada tampilannya, yaitu berapa kali si pasien ini mengunjungi klinik kita atau rumah sakit kita. Si Misalnya si Agus Setiawan ini dengan nomor ID-nya yaitu kemudian sebanyak 2 kali. Nah, kita tuh bisa tahu ada kita bisa misalnya kita ada event untuk pengunjung yang berapa kali kemudian masuk klinik akan menggunakan diskon. Seperti itu. Untuk ini kode stok ini kita gampangnya sih untuk menampilkan kode stok yang kurang kurang dari 200. Kita konfirmasikan. Nah, buat dilihat stoknya yang di bawah 200. Nah, itu nama obatnya itu sahabat utama King Hello dengan stoknya 50 dan Anlolipan 5 miligram 180. Nah, ini menghasilkan data obat yang di bawah 200. Kemudian sisanya cukup sama sih perintahnya, hampir-hampir mirip. Mungkin bisa kalian lihat. Nah, dari kita ini, nah, sedangkan di yang terakhir ini adalah menampilkan hasil nama pasien, tanggal lahir, dan umurnya. Nah, itu terus diurutkan berdasarkan dari yang paling tua ke paling yang muda. Kita lihat si Putri Wibowo lebih tua dia. Sedangkan Hesti Pratiwi adalah yang termuda. Nah, nah itu dia demonstrasi dan dari sistem dapat klinik yang saya bangun. Mulai dari analisis yang saya bangun, terus IRD, UNF, normalisasi, hingga implementasi query-nya. Semua sudah berjalan sesuai dengan prinsip selesai yang baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak pada Ibu Rosma Siregar Entong selaku dosen pembimbing saya dan teman-teman yang sudah menonton video saya. Semoga sistem yang saya rancang dan saya buat ini bermanfaat untuk kita semua.
Bila kayak ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa.